Oh, untuk tim media boleh ditampilin dan AGB-nya. Oke teman-teman, mari kita baca dengan AGBI. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam, serta melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Oke, sekali lagi teman-teman. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam, serta melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Oke, thank you Damian. Sekarang kita mau baca Mazmur 91 nih teman-teman, biar kita selalu damai dengan Tuhan. Buat Kenneth aku persilahkan. Oke, mari kita baca Mazmur 91 ya teman-teman. Dengan sepenuh hati ya, sungguh-sungguh ya. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang bermaha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat perangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia melindungi engkau, bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah tahu terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kalau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terjatuh pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, dan engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, aku akan kekenyakan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Thank you, Kenneth. Oke, teman-teman, aku tahu teman-teman semua pada udah gak sabar ya buat muji Tuhan. Kalau gitu, kita bakal langsung muji Tuhan nih sama Desi. Silakan, Kak. Shalom semuanya. Halo. Shalom, Kak. Shalom, Kak. Puji Tuhan kita bisa gabung lagi ya sore hari ini di Ibadah JC Online. Nah, kita semua temenan kan ya, dan kita pasti semua tahu dong kita pasti punya sahabat kan. Nah, sahabat yang paling setia itu Tuhan Yesus dong pastinya. Siapa yang setuju sama saya kalau Tuhan Yesus adalah sahabat yang setia, kasih jempolnya dua-duanya dan berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita akan menyanyikan satu pujian, Yesus adalah sahabatku. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Sebab dia adalah sahabat sejati buat setiap kita. Sorakan, wuuu. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebesarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku
yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jamu-jamu di sisiku. Kau sumber kuatku. Mari kita naikkan pujian ini nanti dari awal lagi ya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan, Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jamu-jamu di sisiku. Kau sumber kuatku, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jamu-jamu di sisiku. Kau sumber kuatku. Mari berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus, sebab Dia yang tidak pernah jemu-jemu selalu berada di sisi kita. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita berikan sikap yang terbaik. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini ya Bapak. Kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan, dengan tidak kekurangan apapun ya Tuhan, dan saat hari ini kami mau bersama-sama ya Tuhan, menyembah-Mu ya Tuhan Yesus, untuk masuk lebih dalam ya Tuhan, ke dalam hadirat-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau katakan Kau adalah Allah yang baik ya Tuhan. Apapun ya Tuhan yang kami alami ya Tuhan, kami mau tetap bersyukur pada Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita berbahasa roh bagi yang sudah bisa berbahasa roh. Hiratakaralabaralabaya syandaralabaralabaralabaya syandaralabaya. Hiratakanamaya syandaralabaralabaralabaralabaralabaralabaya syandaralabaya. Sebab hadirat-Mu membuat kami tenang ya Bapa. Hiratakanamaya syandaralabaralabaralabaya syandaralabaya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja
bekerja selalu untuk kebaikanku. Bersama katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Kiratakan namanya Shandara Labara Yesus. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Kau selalu bekerja buat kami, Tuhan. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Bersama katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita masuk dalam penyembahan bersama-sama. Kiratakanamaya Shandara Labara 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 Labara. Apapun keadaan kami, Tuhan, Kau tetap mengatakan, marilah datang kepadaku setiap yang letih dan lesu, ya Tuhan. Maka Kau akan memberikan kelegaan dan ketenangan bagi setiap kami, Tuhan. Tuhan, kami nggak tahu ya Tuhan yang mungkin teman-teman kami rasakan ya Tuhan, apakah ada kecewa atau sakit hati, Tuhan. Tapi mau kami katakan bersama Engkau kami akan tenang ya Bapa ya. Kiratakarala baralaba. Mari setiap pribadi lepas pribadi berdoa. Sampaikan apa yang menjadi isi hatimu pada Tuhan pada sore hari ini. Sebab Tuhan akan melepaskan ketenangan dan damai sejahtera bagi setiap kita yang mau sungguh-sungguh. Kiratakarala baralaba ya shandara baralaba 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 baralaba. Kiratakanamaya shandara baralaba baralaba. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bersamamu, Bapa, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kiratakanamaya Shandara Labara 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 Labaya Shandara Labara Labaya Shandara Labara. Mari kita tetap dalam penyembahan bersama dengan Tuhan. Kiratakarala Labara Labaya Shandara Yesus Tuhan. Mari pribadi lepas pribadi berdoa lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Kau baik bagi kami Tuhan Yesus. Engkau baik dan Kau tetap Allah bagi hidup kami. Kau tetap Allah Tuhan, Kau dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Kiratakaralabaya Shandaralabara. Kiratakaralabaya Shandaralabara. Kiratakanamaya Shandaralabara. Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan, dimanapun kami saat hari ini berada ya Tuhan. Dan kami mengatakan Engkau adalah tetap Allah bagi hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau setiap permasalahan, pergumulan hidup kami sore hari dalam tangan-Mu ya Tuhan.
Kiratakan namanya Syandara Labara 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 Labara. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal bersama-sama. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Dengan segenap hati, mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, sebab Dia adalah Allah di atas segala Allah. Kiratakan namanya Syandara Labara Labara Labara. Haleluya Tuhan, Engkau sangat terpuji, Engkau besar Tuhan, Kau dahsyat Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah tetap Allah dulu, sekarang, dan sampai selamanya ya Tuhan. Tidak terselami pikiran-Mu ya Tuhan. Engkau selalu merancangkan yang terbaik bagi kami ya Bapa. Dan saat hari ini Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Engkau telah mengurapi kami ya Bapa. Dan kami sebentar akan masuk ke dalam doa syafaat ya Tuhan. Biarlah kiranya kami tetap masih bersatu hati ya Tuhan, dari rumah kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan Albert buat doa syafaat.
Mari kawan-kawan kita siapkan hati kita, sebentar lagi kita ingin berdoa syafaat. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, pada sore hari ini, pada hari Minggu ini, pada minggu ini ya Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, memohon berkat daripada-Mu ya Tuhan, untuk memberkati kami semua ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, kalau sepanjang minggu ini ya Tuhan, kami ada berbuat salah atau apa yang tidak berkenan di mata-Mu ya Tuhan, ampuni ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan yang sedang beribadah hari ini ya Tuhan, agar bisa dilancarkan ya Tuhan, dan bisa mengerti seluruh isi firman-Mu ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk Indonesia ya Tuhan, untuk negara kami tercinta ya Tuhan. Berkatilah Indonesia ya Tuhan, berkati ekonominya ya Tuhan, pemerintahannya ya Tuhan, dan anak-anak mudanya ya Tuhan. Berkati ekonomi Indonesia ya Tuhan, pulihkan ya Tuhan. Kembalikan seperti semula ya Tuhan. Berkati pemerintahan Indonesia ya Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Berkati juga anak-anak muda yang ada di Indonesia ya Tuhan, agar bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tidak menyimpang ke arah lain ya Tuhan. Berbuat sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Apa yang Kau perintahkan terjadi kepada Indonesia ya Tuhan. Berkati kota kami tercinta ya Tuhan, Kota Lampung ya Tuhan. Berkati Kota Lampung ya Tuhan, ekonominya, pemerintahannya ya Tuhan, dan anak-anak mudanya ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman juga ya Tuhan, berkati kami ya Tuhan, agar bisa mengerti rema dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Thank you, Thank you, Kak Desi. Thank you, Albert, buat PPW dan doa syafaatnya. Sekarang kita mau dengerin kesaksian yang akan tampilin oleh Husnidia. Tuhan tuh nggak buta, Tuhan pasti kasih jalan ketika kita udah berusaha. Apapun percobaan buat kita itu Tuhan pasti kasih kita kekuatan itu. Seberat apapun kita jalani karena Tuhan tidak mungkin cobain kita di atas kemampuan kita. Kita semua punya keterbatasan, tapi sewaktu saya punya faith sama Tuhan, sama Tuhan Yesus itu yang nggak pernah ada batasnya. Tim Super Youth juga punya pilihan nih, beberapa atlet terbaik versi Super Youth. Dan mereka adalah atlet yang sukses menjadi inspirasi yang pastinya selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kompetisi yang mereka jalani. Dan pilihan Super Youth yang ketiga adalah atlet basket yang mendapat gelar IPL All-Star dan juga pernah bergabung di Timnas Basket Indonesia. Yuk kita lihat cerita Super Youth dari Kak Abraham Damar. Mungkin Tuhan bikin saya jatuh cinta sama olahraga ini. Ketika saya cinta olahraga ini, saya berusaha keras buat jadi lebih baik. Tapi ketika saya gagal, saya nggak bisa move on. Ya, saya pengen jadi lebih baik, memberikan apa yang seluruh kita punya terhadap apa yang benar-benar kita cintai gitu aja sih. Tuhan tuh nggak buta, Tuhan pasti kasih jalan ketika kita udah berusaha, ketika kita udah melakukan semua yang kita bisa, Tuhan juga pasti kasih reward tersendiri buat kita. Atlet pilihan Super Youth yang kedua adalah atlet sepak bola yang berasal dari Papua yang berhasil membawa Indonesia menjuarai Piala AFF usia 22 tahun 2019. Dia saat ini bergabung menjadi pemain utama di klub Persija. Yuk kita lihat cerita Super Youth tentang bagaimana campur tangan Tuhan dalam karir sepak bolanya. Dalam setiap pertandingan, dalam setiap itu saya yang paling saya pegang itu Filipi 4 ayat 13. Yang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Apapun percobaan buat kita itu Tuhan pasti kasih kita kekuatan itu. Seberat apapun kita jalani karena Tuhan tidak mungkin cobain kita di atas kemampuan kita, tapi Dia pasti di bawah kemampuan kita. Yang mungkin pesan saya tuh apapun yang kita mau raih kita harus bekerja keras. Itu satu, bekerja keras, disiplin itu yang paling penting. Dan yang lebih penting lagi kita harus terus melibatkan Tuhan, kita harus terus berdoa kepadanya. Atlet pilihan Super Youth terbaik adalah seorang wanita yang sejak usianya 14 tahun sudah menekuni bidang olahraga badminton.
Dan hingga setelah melalui penantian panjang selama 19 tahun, ia akhirnya berhasil meraih emas dan juga memecahkan rekor sebagai ganda putri pertama yang berhasil meraih medali emas di ajang Olimpiade. Apa ya kira-kira yang membuat Gracia Poli bisa berada di titik puncak karirnya? Yuk kita lihat cerita Super Youth berikut ini. Saya menaruh harapan yang sangat besar di dalam bulu tangkis. Harapannya itu adalah saya ingin jadi juara, gitu. Saya ingin jadi yang terbaik di dunia, gitu ceritanya. Badminton itu adalah kehidupan saya. Kehidupan saya dibesarkan oleh bulu tangkis ini. Saya suka bulu tangkis dari umur saya 5 tahun juga, berarti itu udah ngelotok di hati saya. Di samping itu memang adalah tujuan hidup saya. Manusia itu punya keterbatasan. Maksudnya even teman-teman dekat saya atau orang tua saya atau kita semua punya keterbatasan. Tapi sewaktu saya punya faith sama Tuhan, sama Tuhan Yesus, itu yang nggak pernah ada batasnya gitu. Jadi waktu saya lagi sendiri di sini latihan, lebih ke hal-hal yang spiritual, yang kayak saya berdoa, saya mau untuk self talk sendiri, yaitu yang hal-hal yang itu yang membuat saya jadi lebih kuat dan saya lebih bisa menghadapi di luar. Oke, thank you buat host media ya. Jadi anak-anak Tuhan harus memuliakan Tuhan ya, dengan apapun yang kita bisa, dengan apapun yang kita punya gitu. Contohnya kayak tadi ada Gracia Poli dan teman-temannya juga. Mereka main basket, main sepak bola, main bulu tangkis, dan permainan mereka itu bisa memuliakan Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman semua dipercaya Tuhan gitu, misalnya dikasih kesempatan gitu, ya apa ya, kayak usahain bilang terima kasih Tuhan gitu-gitu. Jadi kayak orang ini ternyata Tuhannya ini gitu. Tapi ya sebenarnya dari kehidupan teman-teman juga, orang-orang juga bisa lihat kok gitu, bahwa ada Tuhan di hidup teman-teman gitu. Jadi itu aja sih dari aku. Oke, kalau gitu kita mau dengerin dan AGBI yang akan dibawain oleh Kak Evan. Silakan. Boleh ditempelin media. Oh ya, sorry, janji bos. Oke teman-teman, mari kita bacakan janji bosnya. Saya akan selalu mengingat bahwa keberhasilan menuntut saya untuk dapat mengendalikan emosi di dalam diri saya, dan hal ini dapat dilakukan dengan mengingat bahwa saya lebih dari pemenang melalui Yesus Kristus yang mengasihi saya. Sekali lagi ya teman-teman, saya akan selalu mengingat bahwa keberhasilan menuntut saya untuk dapat mengendalikan emosi di dalam diri saya, dan hal ini dapat dilakukan dengan mengingat bahwa saya lebih dari pemenang melalui Yesus Kristus yang mengasihi saya. Amin. Oke, thank you Kak Evan buat janji bosnya. Sekarang kita bakal dengerin firman Tuhan yang akan dibawain oleh Kak Yeminan. Kita mau kenalan dulu ini sama Kak Yeminan. Boleh Kak? Oke, shalom semuanya. Salam Kak. Oke, suara aku terdengar dengan jelas ya di tempat kalian. Oke. Iya, jelas Kak. Sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan, kakak mau kenalan dulu nih ya. Kira-kira ada yang pernah atau sering lihat kakak nggak? Sering lihat di pelayanan ya. Jadi kakak ini pelayanan di sekolah minggu, guru sekolah minggu di kebaktian ketiga. Ya, kalau kalian yang sering lihat kakak di kebaktian ketiga di Teluk, itu kakak jadi guru sekolah minggu di situ bersama teman-teman yang lain ya. Oke. Nama kakak Kak Yemina, biasanya kakak dipanggil Kak Yemi, tapi jangan panggil Kak Mina ya. Itu kayak pemeran kalau di film itu kayak pemeran pembantu gitu ya. Oke, panggil saja saya Kak Yemi ya. Oke. Hari ini
kakak mau nyampein firman Tuhan, tapi sebelum itu kakak mau intermezzo dulu nih kita. Ada yang pernah pakai quizzes nggak? Pernah Kak buat ujian. Oh pernah, oke. Jadi kita mau ini dulu ya. Kakak mau kasih sedikit pertanyaan, kurang lebih ada 100 pertanyaan. Oh salah. Nggak banyak ya. Coba, nah kita mau masuk dulu sebentar, kakak kirim linknya ya. Oke, ini kakak kirim di chat. Ya. Oke, boleh join di quizzes. Boleh join di link yang udah kakak kirim ini dari chat, di kolom chat. Iya, ada Iren yang udah gabung. Oke, Grace, Edisa, Kak Sonsen ya. Kak. Oke, Evan sudah. Selin, Kenneth, Tiffany, Kak Desi, Daryl, Ellen, ada Yansen. Kak, dapat hadiah nggak, Kak? Hadiahnya hadiahnya dari Tuhan ya. Tuhan yang membalas nanti kalau kalian menang ya. Oke. Ada yang masih kesulitan untuk join? Sudah semua? Iya, kalau sudah oke, kakak masih tunggu ya sekitar 30 detik lagi deh. Oke. Ya, kita mulai ya. Teman-teman semua siap? Siap, Kak. Jangan tegang ya, jangan tegang ya. Ini pertanyaannya pertanyaan yang sesuai dengan ini kok firman Tuhan kita hari ini ya. Oke, kita start. 5, 4, 3, 2, 1, go. Oke. Oke. Terpantau Kenneth yang di ranking 1. Oh, sudah dibalap oleh Karin. Oke, Ellen. Iya, Iren. Wah, lagi pada ini semua ini ya. Buka Alkitab nih kayaknya ya. Lagi pada buka Alkitab ya. Oke. Oke, sudah ada beberapa yang sudah selesai ya. Kita tunggu teman-teman yang lain yang belum selesai. Syasha mungkin? Yosa, Kak Desi, Grace, ayo sedikit lagi. Semangat. Oke. Oke, kita tunggu ya teman kita. Ada beberapa yang belum selesai.
Sudah? Oke. Kita sudah selesai semuanya. Pemenangnya adalah Eng Ing Eng. Selamat untuk Iren. Dan yang kedua ada Kenneth, yang ketiga ada Fiona. Iya. Untuk hadiahnya bisa diminta sama Tuhan ya. Kalian bisa doa aja, oke? Oke, itu tadi sedikit sedikit ini ya. Mantap, congrats. Congrats. Oke, siap Kak. Ya. Itu tadi sedikit intermezzo dari Kakak. Di kuis itu tadi kita ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaannya tentang hari ini tuh firman kita tuh tentang apa sih? Gitu. Ada yang tahu tadi yang jawaban yang benar? Coba boleh. Saya mau dengar suara kalian dong. Hari ini kita temanya tentang apa? Ada yang tahu? Oke, hari ini tema kita adalah tentang more than conquerors ya, more than conquerors. Apakah artinya more than conquerors? More than conquerors artinya lebih dari pemenang ya, lebih dari pemenang. Oke, Kakak akan share screen. Kakak share screen-nya untuk presentasinya. Udah terlihat atau belum, teman-teman? Sudah. Oke, sudah. Ya. Kakak mau kasih pertanyaan nih. Di sini ada gambar. Ya, kita bisa lihat ya. Ini gambar apa sih kira-kira teman-teman? Ada yang tahu nggak? Super Mario. Wah, ini kayaknya sering main game Super Mario ini. Udah level berapa kamu? Oke, ya benar. Ini adalah Super Mario ya. Super Mario dengan musuh-musuhnya ya. Musuh-musuhnya, kakak nggak tahu ini nama musuhnya apa, sebut saja para kerdil ya. Jadi kita lihat di sini, wah pada berlarian semuanya ya. Di sini ada Super Mario atau kakak bilang ini namanya Giant Mario. Biasanya sesuatu yang besar itu akan menjadi pemenang ya, teman-teman ya. Kayak kita lihat di sini, oh pastilah para kerdil itu akan kalah. Ya, itu adalah pandangan dunia. Pandangan dunia akan membuat kita merasa bahwa sesuatu yang besar, sesuatu yang megah, sesuatu yang dikatakan sebagai raksasa, itu akan selalu menang. Benar? Ya, pasti. Pastilah yang ini pasti kalah yang kecil-kecil itu ya. Tapi kita mau lihat nih, kakak mau kasih contoh di next slide-nya. Sebentar. Next slide. Oke, ini ada slide, ada gambar apa nih kira-kira? Tadi itu juga masuk di intermezzo tadi kita ya, quizzes ya. Ada yang tahu nggak ini tokoh Alkitab ada 2 orang, namanya adalah Goliat dengan sama Goliat, Kak. Ya, betul sekali. Pinter. Gak heran Iren jadi nomor 1 ya tadi ya. Oke. Ya, jadi ini adalah Goliat dengan Daud. Kak, tadi kita bilang kalau sesuatu yang besar itu biasanya akan menjadi pemenang. Sesuatu yang megah itu akan menjadi pemenang. Tapi kita tahu di sini dari cerita yang ada di Alkitab, yang jadi pemenang itu siapa sih sebenarnya? Goliat kah atau Daud? Daud. Iya, Daud ya. Nah, ini yang kita mau, kakak mau sampaikan ke kalian bahwa di dalam Tuhan, bukan sesuatu yang besar yang akan selalu menang. Tapi Tuhan ingin kita untuk menjadi lebih dari pemenang adalah kita. Nih ada 2 poin ya. Ada 2 poin yang mau kakak kasih tahu. Yang pertama itu adalah want it. Sama-sama bilang sama kakak, want it. Ya, want it. Dan yang kedua adalah more it. Ya, jadi kakak rangkum itu ada 2, want it dan more it. Ya, want it artinya kita mau. Ya, kita mau menjadi
lebih dari pemenang. Oke? Karena Tuhan seringkali tidak melihat dari kemampuan kita. Kenapa, Kak? Oke, ini Kakak kasih tahu sesuatu nih ya. Ada gambar ya. Waduh, Kak, angka-angka apa ini, Kak? Aduh, kok ada angka-angka ini? Kayak ini ya, kayak serasa lagi ngelihat nilai ulangan ya. Oke, di sini ada angka 3 angka yang Kakak lingkerin, bisa kalian lihat ya, di sini ada angka 90, ada 100, dan ada 110. Oke, dan di bawahnya tuh ada angka-angka ini. Nah, misalkan ya, kalian main games deh, kayak tadi misalnya main game Super Mario deh, gitu kan. Kalian punya kekuatan 90. Dan musuh kalian itu, oke, katakanlah poin-poin 90, 100, 110 ini adalah poin-poin kita ya, poin kakak, poin kalian, ini adalah poin milik kalian gitu. Dan kita mengalahkan poin yang ada di bawahnya. Amin. Kita diberi kekuatan 90 dan musuh kita itu 85. Artinya apa? Kakak mau kasih tahu bahwa saat kita mau menjadi lebih dari pemenang, Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan yang lebih. Kayak tadi kesaksian yang dari tadi ya Super Youth tadi bilang bahwa pencobaan-pencobaan atau tantangan-tantangan untuk kita menjadi lebih dari pemenang itu tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Amin. Ada amin? Ya amin. Oke. Pastinya kita akan diberikan kekuatan lebih. Pasti Tuhan akan memberikan kita kekuatan lebih daripada yang akan kita hadapi. Masalah yang kita hadapi, atau hal-hal yang kita hadapi, atau tantangan, apapun itu Tuhan akan make sure bahwa kita itu mampu. Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Amin. Begitu juga saat kita akan level up nih, pasti kita akan diberikan kekuatan lagi sama Tuhan saat kita diberikan pencobaan yang lebih lagi. Kita dikasih pencobaan ternyata 90. Oke. Tapi kekuatan kita punya 100. Di sini berarti Tuhan tahu ya bahwa kita pasti akan bisa, kita kuat di dalam Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai kita untuk dapat melewati setiap musim, untuk dapat melewati setiap tantangan itu. Karena ada Tuhan yang selalu memberikan kekuatan. Masalahnya apakah kita akan kita tetap melatih otot kerohanian kita, apakah kita tetap dekat dengan Tuhan, tetap minta kekuatan itu dari Tuhan. Kita mau itu, want it. Kita mau, karena terkadang kenapa? Tuhan itu nggak pernah mencari orang yang mampu. Karena tadi kakak bilang ya, kekuatan itu pasti Tuhan kasih pada kita untuk menghadapi sebuah pencobaan itu pasti Tuhan tahu bahwa itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan tidak mencari yang mampu, tapi Tuhan cari yang mau. I want it, God. I want to be a more than conquerors. Aku pengen menjadi orang yang mau. Karena banyak orang yang mampu ya, sebenarnya orang banyak yang mampu, pasti bisa. Tapi kalau untuk orang yang mau benar-benar berproses dalam Tuhan, orang yang mau untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan, itu tidak banyak ya. Karena banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih ya. Nah, kita mau belajar untuk seperti orang-orang yang terpilih, orang-orang yang mau ya. Oke, di sini kita kakak kasih ini ya, ayat firman Tuhan 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia itu dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang pun yang membukakan diri di hadapan Allah. Bayangin tadi ya, kalau di pandangan dunia Daud itu lemah, amin.
di pandangan dunia atau orang-orang yang melihat pada saat itu, mana mungkin dia bisa menang. Ya, mana mungkin orang melihat bahwa nggak mungkin deh, Daud pasti lemah, Daud pasti tidak bisa. Ya, tidak terpandang, Daud tidak terpandang bagi dunia. Tapi itu yang Tuhan pilih. Karena apa? Karena Daud mau. I want it. Kakak bilang di poin yang pertama, want it. Ya. Jadi Tuhan itu akan selalu memberikan kita tuh pasti kekuatan, kemampuan untuk kita mengalami pencobaan yang tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Tuhan tahu Daud pasti akan bisa, ya. Daud pasti mampu, ya, karena Tuhan memberikan kemampuan, karena Daud mau untuk mengalahkan Goliat. Dan yang poin yang kedua nih, kakak mau kasih tahu. Yang poin kedua tadi ada yang ingat nggak? Poin kedua apa? Yang pertama want it, yang kedua More it. ya more it, benar sekali. Apa sih Kak maksudnya more it? More it, more it. Ya, more it. Artinya more of God, more of Jesus, less than me. Ya, benar ya Irene, aku baru lihat di chat ya. Ya, more of Him, less of me. Nah, semakin kita bertumbuh dalam Tuhan, semakin kita kayak tadi ya, kita dikasih kemampuan sama Tuhan, kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan, ya. Aku dapat kekuatan lagi nih, 110, gitu kan. Aku dapat lagi, aku naik lagi, 120, 130. Padahal kita merasa bahwa seperti Giant Mario, yang dimana kita merasa hebat, ya. Wah, kita hebat, kita besar, kita bisa mengalahkan hal-hal yang lebih kecil dari kita. Nah, pikiran-pikiran seperti ini tuh adalah pikiran-pikiran yang bukan yang Tuhan mau, ya. Pikiran yang duniawi sekali. Orang-orang dunia pada umumnya akan seperti ini, gitu kan. Saat dia dikasih kekuatan, dia akan merasa seperti Giant Mario. Wah, aku bisa dong. Tapi Tuhan itu ingin kita tuh supaya tidak seperti Giant Mario. Tuhan ingin kita seperti small David. Sama-sama katakan sama kakak. Small David. Small David. Artinya apa? Yang dimana more of God, ya, kita bisa baca di layar untuk ayatnya 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Artinya apa? Daud itu dia tidak merasa dia hebat. Dia mengedepankan Tuhan. Tuhan yang di depan. Tuhan yang lebih besar. Ini terjadi semua karena Tuhan yang mampukan dia. Dan dia tidak ada apa-apanya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Amin. Amin. Tuhan tuh seperti, ingin kita tuh seperti itu. Seperti small David. Kita nggak merasa kita hebat. Kita nggak merasa kita kuat, tapi Tuhan yang hebat dan besar, dan kita yang semakin kecil. Amin. Artinya kita nggak bakal mampu tanpa Tuhan. Kita nggak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan, tanpa guidance-nya Tuhan, tanpa bimbingannya Tuhan. Disitulah kita ingin lebih lagi kita mencari Tuhan. Kita pengen lebih lagi untuk dekat dengan Tuhan. Selama ini kan kita pengen sesuatu yang lebih, ya. Kalau namanya lebih dari pemenang, Kak, aku pengen sesuatu yang lebih dong. Dapat motivasi yang lebih. More motivation. Dapat kreativitas yang lebih. More creative. Atau uang yang lebih. More money gitu ya. Oke. Tapi satu hal yang sangat kita butuhkan. Satu hal yang benar-benar kita butuhkan adalah more of Jesus. Sama-sama katakan sama kakak. More of Jesus. Kita inginkan Tuhan untuk hadir dalam hidup kita. Kita inginkan Tuhan yang besar, Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita.
supaya orang-orang di sekitar kita tuh melihat, oh benar ya, benar-benar Tuhan itu dipermuliakan di kehidupannya Iren, di kehidupannya Karin, di kehidupannya Evan, dan lain sebagainya. Tuhan terlihat di kehidupan kalian, dan kalian yang semakin kecil. Amin. Amin. Karena lagi-lagi tujuan kita hidup adalah untuk memuliakan Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, kita want it, kita mau untuk berproses dalam Tuhan. Ya, kita mau untuk menjadi lebih dari pemenang, dan Tuhan yang akan memberikan kemampuan. Dan yang kedua adalah more it, artinya more of God, more of Jesus, Tuhan yang lebih besar, less of me, kita yang semakin kecil. Amin. Amin. Jadi untuk kita lebih dari pemenang, poin yang tadi kakak sampaikan ada dua, want it dan more it. Ya, we are more than conquerors. Percayalah, Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan. Tuhan pasti akan memberikan kita hikmat dalam menghadapi segala sesuatu yang kita hadapi sekarang. Misalnya sekarang nih lagi sekolah online ya, nggak offline gitu kan, ada kesulitan dan lain sebagainya. Kakak tahu, kakak juga merasakan karena kakak juga seorang mahasiswa, ya. Jadi kakak juga merasakan, aduh, kayaknya kalau online Tuhan, kayak aku nggak sanggup Tuhan. Bisa nggak Tuhan offline aja? Atau aku lihat langsung deh gitu penjelasannya atau dan lain sebagainya ya. Tapi Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Tuhan akan memberikan kemampuan saat kita mau itu. Saat kita mau want it, Tuhan akan memberikan kita kemampuan yang tidak akan melebihi, pencobaannya itu tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Dan saat kita sudah diberikan kekuatan, ingat, more it, more of God. Tuhan yang lebih besar, itu semua terjadi, semua karena Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan selama-lamanya. Amin. Oke, cukup untuk firman kakak hari ini. Kita mau sama-sama berdoa untuk tutup firman ya. Ya, kita sama-sama satukan hati kita. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa kami adalah more than conquerors. Kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan kekuatan saat kami mau. Dan saat kami diberikan kekuatan Tuhan, kami percaya Tuhan, kami mau melibatkan Engkau di segala kehidupan, aspek kehidupan kami. Kami mau Engkau yang lebih besar dalam kami. Kami mau Engkau yang semakin hebat dalam kehidupan kami dan kami semakin kecil Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati untuk teman-teman yang sudah hadir. Kau lihat Tuhan, hati mereka Tuhan, Kau jamah ya Tuhan. Kiranya ya Bapa, firman ini Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan mereka ya Tuhan, menjadi sesuatu yang bisa menjadi pedoman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan, bahwa mereka butuh Engkau Tuhan, kami semua butuh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah selesai Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati untuk kakak-kakak yang sudah melayani, kakak-kakak yang sudah menjadi WL, multimedia, dan Kau berkati lagi ya Tuhan, GC Tuhan, untuk bisa ya Tuhan menjangkau jiwa-jiwa remaja, jiwa-jiwa anak-anak yang sedang bertumbuh ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang taruh Tuhan hati-hati yang ingin melayani Tuhan kepada pelayan-pelayan-Mu yang ada di GC ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you semuanya. God bless you. God bless God. Oke, teman-teman, sekarang kita bakal dengerin saksian lagi yang akan ditampilkan oleh tim media. Mazmur 23 dulu kan Kak? Atau sebelum? Oh iya, sorry.
Oh ya, kita baca Mazmur 23 dulu ya, yang akan dibacain oleh Karin. Silakan Karin. Teman-teman, mari kita bacakan Mazmur 23. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Jalaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Amin. Thank you, Karin. Oke, teman-teman, sekarang kita mau dengerin saksian yang akan tampilin oleh tim media. Thank you, Kenneth. Teman-teman, tulisannya nggak terlalu kebaca ya, karena ada info yang itunya ya, yang garis-garis itu ya. Teman-teman jelas nggak tadi? Atau perlu kita ulang lagi? Bisa nggak, Kenneth, yang tulisan bawahnya itu di... Saya gini Kak, jadi saya kan biasanya kan pakai itu kan Kak, orang pakai film NTV kan, tapi kalau aku pakai film TV ya, dia, pause dulu. Dianya nggak bisa gitu di ininya. Oh, oke. Ya, thank you, Kenneth. Oke, ya, nggak apa-apa. Iya, jadi kayaknya sih ceritanya kayak nyelamatin anak kecil gitu ya, teman-teman. Jadi puji Tuhan juga anak kecilnya selamat gitu, masih hidup gitu, dan semua juga baik aja gitu. Nah, ya baik banget gitu ya, orang itu punya inisiatif juga buat nolongin, terus juga rame juga, banyak banget yang support, yang bantu ikutan juga. Jadi dari
cuplikan film tadi, film ya bisa dibilang gitu lah ya. Dari cuplikan TikTok tadi itu, kita bisa belajar buat lebih peduli lagi ya teman-teman, buat lingkungan sekitar kita, buat orang-orang sekitar kita gitu yang mungkin butuh bantuan kita. Oke, mungkin itu aja. Thank you, Kenneth. It's okay, nggak apa-apa kok. Ya, Kak Vincent, kita udah selesai, Kak. Aku balikin ke Kak Vincent ya. Ya, shalom. Kedengaran suara kakak, Shalom, Kak. sorry. Kedengaran, Ya, Kak. jelas, Kak. Telepon. Dapat paket tapi dapat telepon. Ya, thank you buat Kak Yemina buat sharingnya. Thank you banget, berkati. Kapan-kapan kita bisa main game ya, kelamaan ya. Nanti dibuat gamenya boleh tuh kasih ke Selin ya. Oke, Kak. Ya, oke, teman-teman. Jadi sekarang ada tim care, tim ada yang memperhatikan kalian. Misalnya kalau kalian off cam, nanti di chat. Kita selalu menghargai kalau kalian off cam. Tapi off cam-nya misalnya, oh ya memang nggak mungkin kan lagi di luar. Oh iya, saya sambil belajar, wih keren banget kan. Belajar sambil ibadah. Atau saya nggak bisa Kak lagi kumpul sama keluarga atau ini nggak apa-apa. Kita menghargai tapi kalian harus info ke tim kami ya, nanti ada dari Syasya yang menghubungi. Itu dari tim GC Care. Misalnya ke Jen lagi agak pusing, kita doain Jen biar cepat sembuh ya, pusingnya cepat pulih. Jadi ada tim care ya mulai dari Maret, nanti kalian diperhatikan kalau nggak on cam. Tapi nggak apa-apa, kita nggak menghakimin kalau nggak on cam pun nggak apa-apa. Oke, kita mau doa, kita doain buat Kak Yemina. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tuhan berkati Kak Yemina, berkati keluarganya, berikan kesehatan selalu atas hamba-Mu dan keluarganya. Berkati karirnya juga ya Tuhan, berkati berlimpah-limpah apa yang hamba-Mu lakukan Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Kita buat orang tua kita biar sehat selalu. Mari angkat tangannya, kami berdoa buat papa mama kami sehat selalu. Kami berdoa buat keluarga besar kami sehat selalu ya Tuhan dalam lindungan Tuhan. Kami minta panjang umur atas keluarga kami ya Tuhan. Kau yang memberkati keluarga kami, Kau yang melindungi keluarga kami ya Tuhan. Kau yang jauhkan keluarga kami dari virus corona ya Tuhan dalam nama Yesus. Engkau yang berkati secara ekonomi, Engkau memberkati secara fisik, memberikan kesehatan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami menerima berkat-Mu, mari angkat tangan. Tuhan berkati Iren, Damian, Syasya, Selin, Yemina, Fiona, Evan, Kenneth, Ellen, Desi, Yosa, Karin, Albert, Jansen, Jessica N, Grace, sama Daryl. Tuhan berkati kita semua. Pimpin kami untuk mengambil keputusan yang benar sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita ke angkasa dan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, yang percaya katakan amin. Teman-teman yang tugas jangan bubar dulu semuanya, jangan kita leave mau dulu, foto. kita foto-foto. Bentar ya. Yang tugas jangan Oke, leave dulu ya. boleh kalau bisa on cam untuk 1 menit ke depan. Nggak sampai 1 menit juga sih. Ya. Oke. Ya, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Yang mau foto siapa? Aku boleh. Ya, Ingat. oh, ya. Ya, jadi siapa? Oke, aku ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. Thank you teman-teman semua, kakak semua. God bless.